Selamat bertemu dengan saya David Klein. Saya akan berbicara masalah basic audio yang pertama. Dan mungkin ini adalah DVD pengajaran profesional audio yang pertama kali ada di Indonesia. Kita akan berbicara masalah 7 materi di sini, yaitu apa yang disebut dengan sound system, apa yang disebut dengan transducer, apa yang disebut dengan amplifier, apa yang disebut dengan frekuensi, apa yang disebut dengan amplitude, apa yang disebut dengan equalizer, dan juga kita akan berbicara masalah real time analyzer dan pink noise. Kita mulai saja. Yang pertama adalah sebenarnya apa yang kadang-kadang orang sebut sebagai sound system. Sound system dalam hal ini seperti yang kita lihat di depan saya, kita punya loudspeaker, lalu kita punya mikrofon, lalu kita punya sebuah mixer. Maka lalu peralatan ini kita sebut peralatan-peralatan untuk professional audio. Lalu orang menyebutnya sebagai sound system. Ada juga orang yang menyebutnya sebagai public address, atau lalu orang menyingkatnya menjadi PA system dalam bahasa Inggris. Sayangnya dalam bahasa Indonesia kita belum punya bahasa yang baku untuk sebutan sound system. Kita akan mulai dengan apa yang disebut sound tentunya. Karena jika kita bicara masalah sound system, tentu kita akan harus mengerti dasarnya apa yang disebut dengan sound. Sound sendiri terdiri dari 3 elemen, yaitu sumber getar, media penghantar getaran tersebut, dan telinga manusia. Itulah yang lalu kita sebut sebagai bunyi dalam bahasa Indonesia ataupun suara. Lalu dalam bahasa Inggris kita sebut sound. Oke, jadi dengan 3 elemen ini, jika salah satu dari 3 elemen ini hilang, maka tidak terjadi bunyi. Contohnya, jika kita berada di bulan, maka kita tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain menggunakan udara, karena di bulan tidak ada udara. Oke. Maka kita bicara masalah elemen yang pertama yang kita sebut sumber getar, di mana sumber getar dalam hal ini adalah getaran antara 20 kali dalam 1 detik hingga getaran 20.000 kali dalam 1 detik. Oke, kita tulis. Ada 20 getaran dalam 1 detik. Jadi jika ada benda yang bergetar 20 kali dalam 1 detik, kita sebut benda itu mempunyai frekuensi 20 Hz. Ini adalah frekuensi terendah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Oke, sedangkan yang tertinggi adalah jika ada benda yang bergetar 20.000 getaran dalam 1 detik, terkenal dengan sebutan 20 kilohertz. Yang 20 Hz yang terendah disingkat menjadi 20 Hz, sedangkan yang tertinggi disingkat menjadi 20 kHz. Oke, inilah yang kita sebut frekuensi range dari telinga manusia. Oke, jadi yang disebut frekuensi dari bunyi adalah jumlah getaran 20 kali dalam 1 detik hingga 20.000 kali dalam 1 detik. Oke, itulah yang kita sebut frekuensi dari bunyi yang satuannya adalah hertz. Jadi jika ada orang yang berbicara bahwa mereka bisa mendengar hingga sampai anggap 30.000 hertz, itu suatu hal yang mustahil. Karena indera manusia yang kita sebut telinga itu paling tinggi hanya bisa mendengar hingga 20.000 Hz atau 20 kHz. Oke, itulah yang kita sebut frekuensi dari bunyi. Yang berikutnya adalah amplitudo atau kekerasan dari bunyi. Jadi setelah ada frekuensinya, lalu kita berbicara masalah seberapa keras, seberapa SPL-nya, seberapa dB-nya, seberapa volumenya, seberapa gain-nya, power-nya, watt-nya, level-nya, itu semua berhubungan dengan
amplitude atau amplitudo dari bunyi. Sangat berbeda dengan frekuensi dari bunyi. Jadi, lalu amplitudo atau dalam bahasa Inggris kita sebut amplitude, dia mempunyai rumus bahwa desibel atau dB adalah 10 log power kedua dibagi power ke 1. Jika kita perhatikan rumus ini, mungkin agak susah atau agak complicated karena ada logaritma dan sebagainya. Tapi pada intinya adalah bahwa kekerasan atau yang mempunyai satuan desibel, bahwa kekerasan dari bunyi itu adalah perbandingan dari satu kekerasan dengan kekerasan yang lain. Artinya volume atau level itu harus mempunyai perbandingan satu dan yang lainnya. Lain dengan frekuensi. Kalau frekuensi tidak usah mempunyai perbandingan. Artinya suara saya sekarang ini lebih keras sekian desibel dibanding suara yang ada di dalam studio kita ini. Suara yang ada di dalam studio kita sekarang ini terkenal dengan sebutan ground noise. Ground noise, di mana kita bisa dengar ada suara telepon sedikit, ada suara AC sedikit, ada suara motor sedikit. Itu semua kita sebut sebagai ground noise yang lalu mempunyai kekerasan tertentu. Anggaplah kekerasan itu dapat kita ukur dengan alat yang kita sebut dB meter. Dalam hal ini kita menggunakan Funix PAA3. Kita bisa ukur bahwa dB yang ada selalu di ruangan ini misalnya adalah 60 dB. Maka kekerasan suara saya lebih keras berapa dB dibanding ground noise yang ada di dalam studio ini. Jadi contohnya jika saya tidak berbicara kurang lebih 55 dB. Dan jika saya berbicara 123 123 kurang lebih 73 dB. Maka ada perbandingan kekerasan antara suara saya dengan suara ground noise di studio kita ini. 73 dikurang 53 dB ground noise. Oke, berikutnya kita akan bicara masalah transducer. Transducer jika dalam permainan catur mungkin adalah pion yang paling depan. Transducer inilah yang merubah getaran menjadi listrik. Ada dua buah transducer yang kita kenal dalam dunia profesional audio. Yang pertama adalah input transducer dan yang kedua adalah output transducer. Contohnya, yang paling mudah, input transducer yang paling umum adalah sebuah benda yang kita sebut dengan microphone, seperti yang kita lihat di sini. Dan contoh untuk output transducer yang paling umum adalah loudspeaker atau driver yang dapat kita lihat di sini.